Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felita Fatkul Rahmah dengan NIM 2331410012 kelas PGMI 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses sosialisasi dan mobilitas sosial. Pengertian sosial yaitu suatu proses interaksi yang dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Sosialisasi dimaksud sebagai proses yang dapat membentuk kepribadian seseorang yang sesuai dengan norma masyarakat. Nah, sehingga dapat menyesuaikan diri dan bertingkah laku seperti kebiasaan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu fungsi sosialisasi. Yang pertama yaitu dilihat dari kepentingan individu. Sosialisasi berfungsi agar individu bisa mengenal dan menyesuaikan diri dengan nilai, norma, dan struktur sosial yang ada di dalam masyarakat sehingga dapat berperilaku tertib dan disiplin. Yang kedua yaitu dilihat dari kepentingan masyarakat. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana pelestarian, penyebarluasan, dan pewarisan nilai-nilai serta norma-norma sosial. Selanjutnya yaitu tahap sosialisasi. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini kita sebagai manusia harus mempersiapkan diri untuk mengenal orang lain dan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu tahap meniru. Pada tahap meniru ini, anak akan membentuk pemahaman tentang lingkungan sekitar. Nah, contohnya itu seperti anak kecil akan mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekitarnya, seperti bermain polisian ataupun dokter-dokteran. Yang ketiga yaitu tahap siap bertindak. Nah, anak akan meningkatkan kemampuan berinteraksi di lingkungan bermain. Nah, pada tahap ini, anak akan mulai memahami dan menyadari aturan yang berlaku di luar keluarga. Nah, selanjutnya yaitu bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sosialisasi primer. Sosialisasi primer adalah proses pertama dan utama yang dialami oleh seseorang sejak kecil. Pada tahap ini, individu belajar tentang dunia sosial dan mengembangkan identitas dirinya. Keluarga adalah agen utama sosialisasi primer. Yang kedua yaitu sosialisasi sekunder. Nah, yang kedua ini proses memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Sosialisasi sekunder melibatkan proses belajar nilai, norma, dan peran yang lebih spesifik terkait dengan kelompok sosial tertentu. Selanjutnya yaitu faktor mempengaruhi proses sosialisasi. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang ada di dalam diri seseorang. Misalkan faktor EQ. Seseorang yang memiliki EQ tinggi akan terlihat dari cara berbicaranya, begitu pula dengan sebaliknya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor di luar diri individu, misalkan tempat pergaulannya, tingkat pendidikannya, lingkungan masyarakat sekitarnya, serta jenis pekerjaan yang ia jalani. Selanjutnya yaitu pengertian mobilitas. Mobilitas berasal dari kata mover, Latin, atau memindahkan, berpindah. Mobilitas yaitu mudah dipindahkan atau banyak bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mobilitas sosial berarti perpindahan orang atau kelompok dari satu strata sosial ke strata sosial yang lain. Mobilitas sosial juga dapat didefinisikan sebagai perubahan status yang terjadi pada diri seseorang. Selanjutnya yaitu faktor penyebab mobilitas sosial. Yang pertama yaitu faktor struktur sosial. Nah, yang pertama itu meliputi ketersediaan lapangan kerja atau kesempatan, sistem ekonomi dalam suatu masyarakat, dan tingkat kelahiran dan kematian penduduk. Yang kedua yaitu faktor kemampuan individu. Nah, faktor ini merupakan faktor yang perannya dalam mobilitas sosial. Faktor individu meliputi faktor pendidikan,
etos kerja, cara bersikap terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu faktor keberuntungan. Nah, faktor ini yang menimbulkan mobilitas sosial tanpa diduga terlebih dahulu dan mempunyai peranan kecil dalam keberhasilan seseorang. Selanjutnya yaitu faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama yaitu ras dan kasta. Perbedaan ras dapat menimbulkan perbedaan status sosial karena dengan sistem rasial dapat menciptakan kelas-kelas sosial. Yang kedua yaitu diskriminasi kelas sosial. Nah, adanya diskriminasi kelas dalam sistem kelas terbuka dapat menghalangi seseorang untuk melakukan mobilitas ke kelas yang tinggi. Sistem terbuka sering ada pembatasan keanggotaan dan bila akan menduduki posisi tertentu harus memenuhi berbagai syarat tertentu pula. Syarat ini belum tentu setiap anggotanya mempunyai. Yang selanjutnya yaitu kemiskinan. Kemiskinan membatasi seseorang untuk meningkatkan pendidikannya, pekerjaannya, dan kesejahteraannya sehingga mereka tetap terbelenggu pada kondisi yang memprihatinkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.